Udah belum? Ada dua gadis remaja yang sedang membuat konten di channel mereka. Mereka berdua sering membuat konten ASMR. Channel itu dikelola oleh mereka berdua dan sesuai judul film, channel itu bernama Like and Share. Namun banyak tanggapan positif dari para viewer yang tentunya memuji tentang kehotan mereka saat membuat video. Sambil mencari ide untuk konten selanjutnya, Lisa membuka video yang sedang viral yang berjudul Itulah. Namun, Sarah hanya sekilas menonton videonya, sementara Lisa terus memperhatikan video itu dengan seksama. Kendor. Di sisi lain, orang tua Lisa punya usaha rumah makan seafood. Dan setiap sore, Lisa sengaja datang untuk membantu orang tuanya. Lalu di malam harinya, Lisa kembali melihat video yang viral tadi. Entah mengapa, ia seperti kecanduan hingga ia melakukan sesuatu dengan jarinya di bawah selimut gitu. Namun tanpa ia tahu, tiba-tiba ibunya datang dan ia kepergok sedang menonton video tersebut. Apain kamu? Apaan sih? Lalu keesokan harinya Lisa pun disidang. Bahkan ibunya juga menunjukkan ceramah Ustadz tentang bahaya menonton video begitulah. Sedangkan ayah kandung Lisa adalah seorang bule, tapi ia sudah meninggoy. Lalu ibunya menikah lagi walaupun Lisa tidak pernah setuju dengan pernikahan ibunya itu. Namun ibunya beralasan kalau ia menikah lagi agar hidup Lisa terjamin dan bisa kuliah di tempat yang ia inginkan. Yang tentunya hai para people apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Lisa kemudian menceritakan kejadian itu pada sahabatnya. Gue ketangkep nonton. Gak lucu, gue disidang sama nyokap. Dan sekarang ia jadi takut masuk neraka karena ceramah Ustadz yang ia tonton. Tapi Sarah berkata bahwa hal yang ia lakukan adalah normal, apalagi bagi seorang remaja. Oh normal. Oke. Ya, kita lakuin apa yang kita mau lakuin. Mereka kemudian kembali membuat konten ASMR. Sebenarnya alasan awal mereka membuat konten itu adalah untuk dinikmati sendiri. Karena mereka merasa rileks saat mendengar video ASMR dan membuat mereka mudah tidur. Mereka berdua punya rencana bahwa setelah lulus SMA akan kuliah bareng di Bali. Namun Mama Lisa tidak setuju karena sebenarnya ia kurang suka Lisa berteman dengan Sarah. Saat itu di sekolah diadakan ujian, tapi saat ujian masih berlangsung, tiba-tiba Lisa izin ke toilet dan saat di toilet, ia malah menonton part 2 dari video tempo hari. Lalu melanjutkan kegiatannya yang belum sempat ia selesaikan. Sedangkan Sarah yang melihat Lisa tak kunjung kembali, kemudian menyusulnya ke toilet. Sarah yang merasa sahabatnya sudah kecanduan, kemudian memberitahu abangnya untuk membantu mencari solusi untuk Lisa. Lo nonton juga? Sejak kapan ada peraturan gender yang gak boleh nonton? Hah? Pacar abangnya pun menyarankan agar mereka berolahraga, agar pikiran Lisa bisa teralihkan dari video itu hingga Sarah mengajak Lisa bermain sepatu roda. Di sana Sarah juga sekalian menasehatinya, yaitu agar tidak selalu sering menonton video begituan agar tidak kecanduan. Gue gak kecanduan. Gue pulang duluan. Waktu di perjalanan pulang, Sarah sempat merekam dirinya yang sedang bermain sepatu roda. Lalu tiba-tiba, ada seorang pria yang menghampiri dan bersedia merekamkan video itu untuk Sarah. Kevin juga mengajak Sarah untuk bergabung dengan klubnya dan itulah awal perkenalan mereka. Mau gabung? Suatu waktu mereka berdua pergi mencari barang untuk kebutuhan konten. Saat di sana, Lisa melihat pelayan di toko itu dan ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Karena ia merasa bahwa pelayan toko itu adalah pemeran wanita di video yang viral itu. Itu tadi si cewek tapi jatuh. Lisa bahkan mengikutinya sampai ke masjid untuk meyakinkan dirinya sekaligus sahabatnya. Dan sekarang, Lisa benar-benar yakin kalau memang dialah orangnya. Bener kan gue? Kita ceritakan sedikit tentang Sarah saat ini. Para pemirsa, Sarah tinggal bersama abangnya dan juga pacar abangnya. Ayah dan ibunya meninggoy karena kecelakaan. Saat itu juga abangnya memberitahu bahwa mereka akan pindah ke Sydney.
karena pacarnya dapat beasiswa S2 di Sydney. Tapi Sarah berkata kalau dia nggak mau ikut karena janjinya dengan Lisa yang akan kuliah bareng di Bali. Lisa lagi. Jadi seharusnya abang bikin rencana sama aku dulu baru sama Mbak Bima. Lalu Sarah pergi berolahraga ke klubnya Kevin. Saat itu juga Kevin mengajaknya untuk berkencan sekalian mengenal lebih dekat diri masing-masing. Dari pendekatan itu, Sarah melihat Kevin adalah pria yang baik dan sopan. Dan dari sana mereka mulai dekat dan Sarah mulai menaruh hati padanya. Sarah kemudian mengenalkan pada Lisa. Tapi selama di sana, Lisa terlihat tidak suka melihat hubungan mereka. Kau masih perlu nonton ASMR walaupun udah ada aku. Keesokan harinya Lisa kembali memata-matai pameran wanita di video itu. Saat itu, ia mengajak Lisa bergabung dengan kursusnya. Lisa pun setuju dan mulai mengikuti kursus tersebut. Vita kemudian membimbingnya tanpa peduli kalau tujuan Lisa adalah untuk memata-matainya. Vita juga mengajarkan tentang fermentasi ragi. Lisa kemudian membuat ragi miliknya dan ia menuliskan nama mendiang ayahnya. Apa aku? Namun keesokan harinya Lisa melihat toples itu tidak lagi berada di sampingnya, yang ternyata ibunya sudah mencucinya karena mencium baunya yang sangat menyengat. Akibat hal itu mereka pun sempat bertengkar hebat. Sementara saat itu Sarah diajak Kevin ke hotel hingga di malam harinya mereka hampir melakukannya. Aku pipis dulu ya. Namun semua itu tertunda karena Kevin ditelepon oleh bosnya dan diminta menyelesaikan pekerjaannya. Singkat cerita, suatu hari mereka bertiga pergi bersama. Tapi selama perjalanan itu, Lisa terlihat tidak suka dengan kedekatan Kevin dan sahabatnya. Apalagi ia sampai diacukan dan ditinggal sendirian. Keesokan harinya ia kembali dibuat kesal karena Sarah memintanya untuk mengambil foto bodinya yang rencananya akan ia kirimkan untuk Kevin. Lisa pun berusaha memberitahu tentang kecurigaannya kalau Kevin hanya memanfaatkan Sarah. Apalagi perbedaan umur mereka yang sangat jauh. Yang dimana Kevin sudah berumur 27 tahun sementara Sarah masih jalan 18 tahun. Lo 17, lo masih SMA, dia udah kerja. Namun Sarah harus mengacukannya dan saking kesalnya, Lisa menggunakan HP Sarah untuk mengambil foto badannya dan mengirimkannya ke Kevin. Tapi tanggapan Kevin di luar perkiraan Sarah. Karena sebelumnya Sarah merasa bahwa Kevin adalah pria yang sangat sopan. Kevin kemudian meminta maaf dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya Sarah pun luluh dan memaafkannya. Aku salah. Enggak. Esok harinya adalah hari ulang tahun Sarah ke-18. Dan Kevin berjanji akan membuat hari itu sebagai hari yang tidak akan pernah Sarah lupakan. Besok aku 18, kamu ingat kan? Dan aku akan bikin 18 kamu tak terlupakan. Hingga keesokan harinya, Kevin merayakan hari ulang tahun Sarah di kamar hotel. Tak berselang lama, Kevin mulai merayu Sarah. Sedangkan Sarah yang merasa pacarnya tak lagi sopan berusaha melawan sekuat tenaga. Tapi, mungkin semua sudah terlambat sejak Sarah masuk ke kamar hotel. Keesokan harinya teman-teman sekolahnya juga merayakan ulang tahun Sarah. Namun dari raut wajahnya Sarah, dia tidak terlihat bahagia sama sekali. Lisa yang penasaran pun mulai menginterogasinya. Apalagi ia mengetahui bahwa Sarah mengakhiri hubungannya dengan Kevin tanpa alasan yang jelas. Ia juga melihat Sarah kesulitan bergerak karena sakit di perutnya. Lo diapain sama Devan? Setelah interogasi yang cukup panjang, Sarah pun akhirnya jujur tentang kejadian kemarin. Termasuk saat Kevin memaksanya walaupun ia sudah menolak dan mencoba melawan. Namun Sarah menolak kalau perbuatan Kevin itu disebut sebagai pemaksaan. Sementara dari ceritanya, Lisa menyimpulkan demikian hingga mereka pun bertengkar kembali. Udah, nggak usah dibahas lagi, oke? Gue gak ada cing. Keesokan harinya Sarah sengaja menemui Kevin untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun Kevin terus menolak lalu akhirnya ia pun mengancam dan memberitahu bahwa ia punya foto dan rekaman mereka kemarin. Dengan ancaman itu Kevin kemudian mengajaknya untuk melakukannya sekali lagi. Sekali lagi aja. Hingga tibalah hari memilukan itu yang dimana Sarah dipaksa melakukannya sembari direkam. Di sisi lain Lisa sengaja menemui Vita untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sudah menonton videonya juga tujuan awalnya hanyalah untuk memata-matai Vita. Dengan berbesar hati, Vita berkata kalau bukan cuma Lisa yang pernah menonton videonya. Bahkan, bukan cuma Lisa yang pernah mengikuti dan memata-matainya, namun cuma Lisa yang pernah meminta maaf langsung padanya. Sementara keadaan Sarah semakin memprihatinkan, bahkan dia sempat melukai dirinya sendiri akibat depresi dan depresinya semakin memuncak. Ketika melihat semua orang di sekolahnya melihat dengan tatapan sinis yang ternyata foto-fotonya telah tersebar luas dan menjadi trending topik saat itu. Akan tetapi sebagai sahabatnya, Lisa terus berusaha menenangkannya. Namun, permasalahan Sarah belum selesai sampai di situ.
Karena beberapa waktu setelahnya, video itu juga tersebar luas lengkap dengan identitas Sarah. Sedangkan abangnya yang tahu tentang video itu, dia langsung memanggil pengacaranya. Di sana, pengacaranya menjelaskan kalau saja Sarah masih berusia di bawah 18 tahun, maka akan sangat mudah menjebloskan Kevin ke penjara karena dianggap masih di bawah umur. Tapi kejadian itu dilakukan saat Sarah berusia 18 tahun dan sudah dianggap dewasa, maka akan sulit untuk menuntut Kevin. Malah skenario terburuknya, Sarah bisa dipenjara dengan tuduhan pelaku pornografi. Suatu waktu Lisa sengaja menemui Kevin untuk memaki-makinya atas perbuatannya. Namun saat itu, Kevin mengaku bahwa ia tidak pernah menyebarkan video tersebut karena beralasan kalau HP-nya rusak dan ia membawanya ke counter. Tapi Lisa tidak serta-merta percaya dengan omongannya karena video itu disebar lengkap dengan identitas si pemeran termasuk asal sekolahannya. Jadi alasan Kevin itu sedikit tidak masuk akal. Saat pertemuan itu, Lisa diam-diam merekam pembicaraan mereka dengan tujuan untuk melaporkan Kevin ke polisi. Namun Sarah menjelaskan bahwa pengacaranya sudah menemui Kevin, tapi ia tidak merasa bersalah. Sekarang Sarah juga sudah tidak peduli dengan kasusnya dan menganggap bahwa hidupnya sudah berakhir sejak video itu tersebar. Namun Lisa tetap ingin menyebarkan rekaman percakapannya dengan Kevin karena ia merasa nama Kevin juga harus diketahui. Vita kemudian berkata kalau Lisa harus meminta izin dulu dari Sarah untuk melakukannya. Sebagai orang yang pernah terlibat kasus yang sama, Vita sudah merasakan bagaimana namanya hancur dengan seketika. Ia juga pernah melaporkan kasusnya tapi prosesnya sangat ribet. Bahkan, Vita diminta menunjukkan tubuhnya untuk dicocokkan dengan video yang tersebar sama seperti yang lain. Sedangkan Mama Lisa juga sudah tahu perihal video Sarah dan ia langsung meminta Lisa untuk menjauh dan mengecap Sarah sebagai wanita nggak benar. Mereka pun kembali bertengkar karena sejak mamanya menikah lagi, Lisa merasa sifatnya berubah yang dimana ia sering memaksa Lisa melakukan apa yang ia senangi. Dan Lisa selalu saja menurutinya. Contohnya saja seperti sekarang. Di sana Lisa pun berkata bahwa ia ingin mamanya membebaskannya untuk berteman dengan Sarah. Karena saat sifat mamanya berubah, Sarah yang selalu ada dan menjadi teman curhatnya. Keesokan harinya dan untuk pertama kalinya, Vita bercerita awal mula video itu. Dia menjelaskan yang membuat video itu adalah mantan suaminya, yaitu untuk mengatasi kebosanan di ranjang lalu tiba-tiba sifat suaminya berubah. Dan saat itu Vita meminta untuk bercerai. Lalu setelah mereka bercerai, semua video Vita pun tersebar. Vita juga memberi nasihat agar Lisa lebih mendengarkan Sarah. Karena menurutnya cuma Sarah yang berhak memilih apa yang harus dia lakukan dengan hidupnya. Sejak pertengkaran terakhir mereka, perlahan-lahan mereka bisa saling memahami dan hubungan mereka juga perlahan-lahan membaik. Kemudian ia memberikan bekal untuk Sarah yang saat itu hendak pergi menemui Kevin dan kuasa hukumnya. Di sana, kuasa hukum Kevin menyerahkan surat perdamaian. Tapi Aryo tetap tidak terima dengan perlakuan Kevin. Kevin juga beralasan kalau bukan dia yang menyebarkan video itu dan videonya tersebar setelah ia memperbaiki HP-nya. Kuasa hukumnya juga menganggap kalau Sarah sudah cukup dewasa, yaitu untuk memikirkan resikonya masuk ke kamar hotel berdua bersama pria. Juga disertai dengan bukti foto-foto mereka yang tidak terlihat pemaksaan sama sekali. Setelah pertemuan itu, Vita berusaha menyemangati atas masalah yang sedang Sarah alami yang juga pernah Vita rasakan. Mungkin hidupnya tidak akan bisa seperti dulu lagi, tapi bukan berarti itu adalah akhir dari hidupnya. Tapi sepertinya Sarah tidak ingin menjalani hidupnya seperti Vita yang hanya pasrah dengan keadaan. Hingga suatu waktu, Sarah menemui Lisa, di mana ia berencana mengungkapkan semua yang terjadi padanya melalui channel mereka. Juga sindiran, cacian, dan perlakuan buruk dari para netizen yang menghujat tanpa tahu kebenaran beritanya. Lalu tamat. Saat ini aku sedang berjalan-jalan ke masa depan. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.